Salam Bapak Ibu Saudara-saudari ini kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Namun terlebih dahulu kita mau bacakan Mazmur 84, Rindu Kediaman Allah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Burung telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doa, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di hadapan pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai kebaktian kita. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami semua Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jalani ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Amin. Sukacita transformasi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah dekat, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena
seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah, tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Amin. Haleluya. Kita sambung pujian kita. Allahku dahsyat dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu.
duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Amin Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang telah terjadi Tuhan di hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Jangan indahmu nyata dan di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata
Kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Syukur Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Hidup kami hanya bagi kami sangat kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Tuhanku, Rajaku, Engkaulah sumber hidupku, bersuka citaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami gak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami hari ini karena anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pada jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di ruangan ini Tuhan, maupun di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing yang sedang ikut ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang semangat untuk memuliakan Engkau. Berikan hati kami semangat yang membara untuk memuliakan Engkau Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Bila sebentar melalui firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, kini menjadi kepanjangan mulut-Mu Tuhan untuk memberitakan hari ini apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sukacita yang melimpah dari Tuhan kiranya dilimpahkan dalam hidup kita. Hari ini kita langsung saja membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Udah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Bersama-sama ya. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Oh salah saya. 1 Yohanes pasal 2. Ya sama-sama kita baca ya. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengan jelas firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengatakan bahwa satu jenis orang saja yang akan hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Tentunya untuk melakukan kehendak Tuhan ini tidak mudah, semudah kita membalik telapak tangan kita. Ada proses yang harus kita jalani,
ada sesuatu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita supaya kita bisa dapat melakukan kehendak Allah. Ada beberapa hal mendasar yang akan membantu kita dalam kita melakukan kehendak Tuhan ini. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang pertama, supaya kita dapat melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, maka kita harus yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Percaya pada yang telah diutus oleh Allah, berarti Yesus yang diutus oleh Allah untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan, memberikan kita itu ditopang. Kita itu percaya enggak kalau hidup kita itu ditopang sama Tuhan? Kita percaya enggak kalau jaminan keselamatan itu hanya ada pada Yesus? Kalau kita enggak percaya, kita enggak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita enggak mungkin bisa melakukan kehendak Allah bila kita enggak percaya. Saya udah diselamatin belum ya? Kita terus bertanya, dulu masih muda, saya banyak dosa, banyak sekali sesuatu yang saya lakukan. Apakah Tuhan sudah selamatkan saya? Kita masih ragu terus. Kalau kita gak percaya bahwa Tuhan selamatkan kita, maka kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Boro-boro melakukan kehendak Tuhan, kita aja belum percaya saya udah diselamatkan atau belum. Tuhan menjamin kehidupan saya, bahwa Allah yang memelihara, Tuhan yang memelihara hidup saya. Kalau saudara gak percaya, maka saudara gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita pasti kalau kita sudah percaya kepada Yesus, bahwa pemikiran saya dibaharui oleh Tuhan. Karakter saya semakin hari semakin sama seperti Yesus. Apa karakter Yesus? Penuh kasih. Saya penuh kasih enggak? Ya. Kalau karakter kita akan sama menuju seperti Yesus. Yesus penuh pengampunan. Kita juga harus belajar mempunyai karakter seperti ini. Penuh pengampunan, baik kepada orang dekat kita, teman, orang siapa aja yang menyakiti kita, kita bisa mengampuni mereka. Semakin hari kita dibaharui pemikiran kita, pemikiran yang positif, pemikiran yang baik, bukan pemikiran yang negatif. Ya, ketika saudara berpikir positif, maka hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk melakukan kehendak Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Yesus. Ya, kecuali kalau kita Kristen palsu. Kristen palsu itu gimana? Bilang ke gereja, AKTP sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah melayani, tapi nggak percaya. Saya mah nggak percaya. Ini kan saya bisa begini karena kepintaran saya. Saya bisa menghasilkan uang dalam pekerjaan saya, itu karena saya kerja berat, bukan karena Tuhan. Itu berarti saudara nggak percaya, ya. Bilang anak Tuhan, bilang orang Kristen, tapi saudara tingkah laku saudara nggak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita harus melakukan kehendak Tuhan itu adalah percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi melalui Yesus kita taat kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan Yesus untuk mendampingi hidup kita, ya. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi jangan main-main. Kita ini ada Roh Kudusnya, ya. Jangan mempermainkan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Dan Roh Kudus itu akan lari dari hidup kita bila kita tidak mau bersekutu dengannya, ya. Jadi ketika kita mau melakukan hal-hal yang buruk, ada suara rasanya di hati ini. Jangan. Lu kan udah anak Tuhan, jangan lakukan itu, nggak usah. Ya, itu berarti Roh Kudus yang mengingatkan kita. Terus kita lawan, nggak bisa. Gue pokoknya 7 turunan nggak bakal ngampunin dia. Ya, itu kita mau melawan Roh Kudus. Kalau kita lakukan hal yang Roh Kudus bilang jangan kita lakukan, itu berarti kita sudah nggak taat.
Ya, tanda orang percaya kepada Yesus dia taat melakukan perintah Tuhan, ya. Jadi kalau kita berdoa bukan karena kita kita mau pasrah lah, nggak mau berbuat apa-apa, kita berdoa, tapi kita percaya bahwa di dalam doa itu ada kuasa yang ajaib. Amin. Jadi kalau kita mau berdoa, kita percaya, oh Tuhan, kalau aku berdoa kepadamu, aku ada kuasa di dalam doa. Ya, jadi bukan, oh ya Tuhan, saya nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya saya mau nunggu Tuhan jatoin beras dari langit. Cukup kalau dijatoin benar-benar, ya kita bisa ambruk, ya. Hal yang kedua, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5, coba kita baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, itu kita mau katakan tidak berat perintah Allah. Perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita berarti bisa kita lakukan, ya. Nggak mungkin nggak bisa kita lakukan kalau Tuhan memberikan itu, ya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, berarti kita bisa menanggungnya, ya. Walaupun saudara berkata bahwa hari ini saya menderita, ya, saya kekurangan, saya penuh sakit penyakit, saya rasanya hidup saya rasanya nggak ada jaminan untuk masa depan, ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, perintah-perintah Tuhan tuh harus kita turuti, dan perintah-perintahnya itu ringan, tidak berat. Ya, coba saudara kalau mempunyai seorang yang saudara kasihi, ya, ketika dia meminta sesuatu supaya saudara perbuat, pasti saudara akan buat, ya, supaya menyenangkan hati orang yang saudara kasihi itu, yang saudara sayangi itu. Saudara akan semangat berusaha untuk menyenangkan hati orang yang saudara sayangi itu, ya. Itu juga Tuhan begitu, kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara merasa ini perintah Tuhan ini nggak berat, enteng, ya, karena saudara melakukannya dengan sukacita, dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan. Tuhan nggak dapat untung apa-apa dari kita sekalian, ya. Tapi ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, maka yang diuntungkan adalah kita sendiri. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, yang diuntungkan siapa? Kita. Saudara berdoa kepada Tuhan, dia mengabulkan doa yang saudara minta. Saudara yang diuntungkan, kita yang diuntungkan, ya. Ketika saudara menyembah kepada Tuhan, memuji dan menyembah, kita juga yang diuntungkan karena kita mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera Allah itu akan turun ke dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Ada kelegaan yang dahsyat, ya, ketika saudara penuh dengan masalah dalam hidup ini, berdoa, puji dan sembah Tuhan, ya, supaya saudara memperoleh kelegaan dari Tuhan, ya, memperoleh kedamaian, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, ya, kita mau datang kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan karena melakukan kehendak Tuhan, yang diuntungkan adalah kita sendiri. Kita belajar, ya. Sebab itu kita mau belajar untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, ya. Melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, baca Alkitab, ya. Saudara ajak keluarga saudara untuk berdoa bersama, ya. Sekarang kalau sudah pada ini tidurnya nggak tentu, ya, atau bangunnya nggak tentu, ya. Ada yang bangun jam 7, ada yang jam 6, jam 5, ya. Ada yang jam 8 kali, ya, yang baru bangun karena ada yang kerja di rumah, ya.
Anak-anak sekolah juga nggak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Ajak malam hari keluarga saudara berdoa kepada Tuhan. Doain orang-orang yang saudara kasihi. Doain gereja ini, doain keadaan Indonesia, bahkan belahan bumi ini. Kita doakan begitu banyak orang yang terkena bencana ya, dampak dari coronavirus ini. Bukan hanya kita saja, kita hari ini berbakti harus seperti ini. Ini new normal yang harus kita jalani ya. Minggu yang atau beberapa hari yang lalu kita dengar pengumuman dari Kementerian Kesehatan dan udah bicara dengan Presiden. Mereka harus bikin vaksin, sudah ditemukan vaksin dan harus dites. Ini sudah tahap ketiga. Kalau tahap ketiga ini berhasil, maka berarti vaksin ini bisa digunakan untuk orang-orang yang terkena vaksin virus corona ini. Hanya 1620 itu akan diberikan sampel ini kepada orang-orang yang relawan. Siapa yang mau? Mungkin ada yang disakit atau yang orang-orang sehat juga harus divaksin. Itu 1620 aja, selesainya katanya sampai Januari 2011. Ya, sekarang bulan 7 berarti 5 bulan. Hanya 1620. Kalau memang itu berhasil, baru akan diproduksi lagi. Pemerintah akan memproduksi 100 juta vaksin untuk diberikan kepada penduduk Indonesia. Tapi untuk tahun pertama hanya 40 juta saja. Nggak mampu untuk terus langsung 100 juta diberikan, divaksinin ke orang gitu, penduduk Indonesia. Nggak bisa karena ada ketentuan yang harus dilakukan ya. Berarti ini saat-saat seperti ini nggak sebentar, nggak mungkin bulan depan udah beres, udah nggak usah ya. Tapi kita harus belajar untuk menerima ini, bahwa kita hidup dalam new normal ini ya. Kebaktian, pakai ini masker, duduk jarang-jarang seperti ini ya. Terus di jalanan juga kita harus, kemarin banyak yang ditangkepin karena nggak pakai masker. Kalau nggak bisa bayar, nggak mau uang pak, ayo sapu jalanan ya. Yang di Jakarta tuh udah, di Tangerang nggak tahu saya, belum ada di TV itu. Ya udah, kalau bapak nggak bisa bayar, sekarang sapu jalanan berapa kilo ya, atau push up kalau yang masih muda, atau apa lah, pokoknya dikasih kegiatan sosial supaya ingat kalau kemana-mana harus pakai masker. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan memakan waktu 2 tahun atau sampai 3 tahun. Terus kita mau ngapain? Di rumah aja, tidur-tiduran, males-malesan, doa nggak mau, menyembah Tuhan nggak mau apa? Bahkan mati juga nggak mau. Ya, kita juga nggak mau mati. Ya, katanya hidup segan, mati tak mau. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup ini lebih bermakna. Ya, hidup ini singkat di dunia ini. Kita mau pakai sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saudara akan menganggap bahwa kehendak Tuhan itu ringan. Harus saudara lakukan, bukan mengikat saudara, bukan membelenggu saudara. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Tapi saudara melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya akan menuruti perintah-perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu ringan adanya. Bisa saya lakukan, bisa saya lakukan. Ya, kalau Tuhan berkata, kamu harus mengampuni saudaramu, mengampuni orang tuamu, mengampuni orang menyakitimu, berarti Tuhan tahu kamu bisa melakukannya. Ampuni aja udah. Gak usah mikir-mikir, anak kamu saya ampuni dia. Gak usah mikir seperti itu, ampuni aja. Kalau saudara Tuhan berkata, kasihi saudaramu, kasihi orang tuamu, kasihi aja. Gak usah mikir-mikir, dia dulu waktu saya kecil dia jahat, gak pernah ngurusin saya, sekarang dia udah tua saya yang mau ngurusin. Gak usah berpikir seperti itu. Pikiran kita harus positif. Kasihi aja. Kalau Tuhan berkata kasihi, ya enteng jadi ngelakuinnya.
Kalau saudara berpikir, enak amat kalau dia, kalau mau memuji istrinya, masaknya udah enak, ya, baik merawat anak-anaknya, mau puji, kasih kata-kata pujian, gak usah pelit-pelit, ya, bapak-bapak, amin. Ya kadang-kadang kita, dia mah kalau di alam ngelunjak, ya, nanti minta ini minta itu. Ya kadang-kadang kita pelit sekali dengan pujian. Istri-istri juga boleh kasih pujian kepada suaminya. Kalau dia nggak pernah nyapu, hari itu dia nyapu, wih makasih ya Pak udah nyapu hari ini, sip. Dia senang. Enteng aja sih ngomong aja, kalau mau ngomong nggak usah dipendam dalam hati. Kayak sinetron ya, kalau film kan suka ngomong dalam hati, awas dia. Padahal mulutnya diem, awas dia. Di jalanan saya habiskan dia gitu misalnya ya. Gak usah berpikir dalam hati seperti itu, lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Masing-masing menurut keadaan saudara. Satu dengan yang lain itu Tuhan kasih beban yang berlainan. Ya, jadi gak bisa kita bandingkan diri kita sama orang lain. Gak bisa bandingkan diri saya dengan orang lain. Ya, bandingkan dengan diri kita sendiri aja, bahwa saya bisa melakukan ini, lakukan yang baik, yang menurut kehendak Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya berdiam diri udah gak usah ngapa-ngapain, tapi Tuhan mau memakai saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang hal ketiga yang harus kita ketahui, supaya kehendak Tuhan itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi tadi kalau kita disuruh sama Tuhan, kasihi orang ini, kasihi. Saudara punya berkat lebih, mau ngelihat orang yang kesusahan, saudara mau bantu, bantu langsung. Kalau saya bilang, Tuhan tunggu dulu ya saya berdoa, Tuhan berkenan apa enggak. Padahal orang itu yang kita lihat dia udah mau mati, enggak ada makanan. Kita ada makanan lebih, kasihlah dia makan biar bisa kuat lagi. Jadi enggak usah berpikir, ini gimana ya, lakukan yang baik, yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara mau berbuat sesuatu, saudara berpikir bahwa ini kehendak Tuhan gak ya? Tuhan kalau ini ada posisi Tuhan Yesus, dia apa ya? Dia ngapain? Kalau Yesus mengampuni, saya juga harus mengampuni. Walaupun orang itu berkali-kali menyakiti saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini singkat. Hidup ini banyak penderitaan saat ini. Jangan kita tambahin lagi penderitaan kita. Ya, terus aja melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, seperti seorang prajurit. Coba prajurit kalau mau berperang, ada kriteria, ada aturan yang harus dia ikuti, yaitu dia harus fokus. Coba kalau prajurit nggak fokus mau perang, bawa pistol, nanti bukan pistol yang dibawa, cuma pentungan, ya, atau apa yang lain. Ya, dulu kan kita sering mendengar cerita kalau ada gempa bumi yang dahsyat, orang harus mengungsi. Ya, ketika dibawa itu kan anaknya yang dibawa, bukan anak, guling yang dibawa. Barang udah di tempat lain, ini kok guling yang saya bawa, anak saya ketinggalan, balik lagi anaknya udah nggak tahu kemana, nggak ketemu. Ya, prajurit nggak boleh seperti itu, fokus, dia harus fokus. Tidak mementingkan kehidupannya sendiri, ya, supaya dia berkenan pada komandannya. Demikian juga kita harus berkenan kepada Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan, berikan penyembahan kepada Dia, berikan pujian kepada Dia. Ketika kita memuji dan menyembah Dia, ketika kita berdoa kepadanya, kitalah yang mendapatkan berkat. Amin. Iya, bukan Tuhan. Tuhan memang senang untuk dipuji dan disembah, tapi semuanya itu dikembalikan kepada kita. Jadi jangan udah kita di rumah, ya, banyak susah, nggak mau berdoa, nggak mau memuji nama Tuhan. Itu berarti bukan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau saat-saat ini kita semua semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tuh bagi kita melakukannya apa? Melakukan amanat agung dan perintah agung yang selalu
tiap pagi diberikan renungan melalui WA saudara, ya itu dibaca, pasti di bawahnya ada salam 5P, ya maksudnya apa 5P? Satu, penjangkauan atau penginjilan, dimulai dulu dari orang-orang terdekat kita. Siapa yang belum percaya kepada Tuhan di rumah kita itu? Mungkin anak, mungkin menantu, mungkin mertua, mungkin orang tua, istri atau suami. Jangkau mereka. Dengan apa? Dengan perbuatan kita yang manis, dengan mengajak mereka. Ketika kita berubah, maka orang itu mau cari Tuhan. Ya, ketika kita berubah dari dulunya pemarah, sekarang peramah, maka dia akan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Mulai dulu dari orang terdekat kita. Mungkin tetangga kita tiap hari bolak-balik ke rumah kita, jangkau mereka. Ya. Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan. Sebab itu saya rindu supaya saudara setiap hari di rumah, Bapak Gembala juga sering mendengungkan, buatlah mesbah doa di rumah saudara masing-masing. Sebelum tidur aja lah sekarang mah. Misalnya ada satu, lo ngantuk, sini dulu kita doa bersama. Ya, saya gitu. Di rumah kalau udah saya yang ngantuk duluan, saya nggak pernah tidur siang. Jadi kalau udah jam 8 tuh mulai atas setengah 9 dia doa dulu. Doa tuh terserah dia orang mau tidur apa mau ngapain, ya. Baru dan besoknya kan bangunnya udah lain-lain. Ya. Waktunya. Ajak doa, persekutuan bersama-sama. Saya kemarin melihat di jalanan itu anak-anak ngumpul banyak nggak pakai masker. Mereka kan pasti di sekolah, nggak sekolah. Ya, di rumahnya berapa jam kalau online belajar itu. Itu juga ada yang sekolahnya belum ada fasilitas orang tua mereka untuk belajar, maka mereka nggak bisa. Sekarang katanya memang ada di kelompok-kelompok, nanti gurunya dipanggil satu untuk mengajar, ya. Tapi yang lain kan harus pakai HP, ya, online. Itu hanya sebentar di rumah, selebihnya apa? Mereka keluar ke jalanan, lari-lari, ya, lari-lari, nggak juntrungan. Kadang-kadang ngelihat mobil kita dia mau ikut pak, tapi karena ada tali nggak bisa ya. Itu bandel-bandel anaknya. Kita nggak mau itu terjadi kepada anak-anak generasi kita. Kalau nggak mereka akan menjadi generasi yang bodoh, ya. Sedangkan kita ingin supaya generasi-generasi di bawah kita ini adalah generasi yang unggul, yang memuliakan Tuhan. Ini kembali lagi bisa jadi bodoh kalau anak-anak dibiarkan tidak pada tempatnya, pada lingkungannya. Dia harus bermain yang benar. Dia harus belajar yang benar supaya mereka juga nanti generasi yang baik. Kalau nggak dimulai dari orang tua, kita nggak bisa mengharapkan anak-anak cucu kita kelak menjadi orang-orang yang unggul, ya. Sebab itu di tangan Bapak dan Ibu untuk membuat supaya anak-anak kita itu melakukan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini walaupun misalnya masih kecil-kecil susah ini kalau diajak doa, biar dia mau main-main nggak apa-apa, doa aja, ya. Tapi nanti satu kali waktu dia akan ingat, oh iya dulu waktu saya sakit, mama papa saya ajak doa, saya sembuh. Ketika dia sendirian, dia merantau, dia ingat itu, lalu dia berdoa, ya. Kalau dari kecil ini saudara nggak pernah mau mengajarkan, terserah aja semau dia, ya. Itu saudara akan menyaksikan generasi di bawah kita itu akan menjadi generasi yang gagal, ya. Saya rindu supaya bapak dan ibu di sini mau mengajak anak-anak. Jadi bukan hanya jasmani saja yang saudara ajak kepada mereka, tapi rohani mereka harus terpelihara dengan baik. Ini kunci yang sangat harus kita lakukan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya apa? Penyembahan. Ya, adakan penyembahan dalam diri saudara masing-masing.
menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan senang dengan penyembahan kita. Ya, ajak orang-orang di sekitar kita yang dekat yang bisa diajak memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi pada anak dan cucu saudara. Selanjutnya lagi pemuritan. Ya, saudara bisa dimuridkan. Ada kelompok kecil di sini mungkin nggak bisa ketemu karena jumlahnya banyak, rumahnya yang itu bisa dipakai di gereja ini. Panggil hamba Tuhan yang bisa memberikan materi apa nih, ya, supaya dimuridkan, supaya kita bertumbuh. Jangan seperti ini aja, ya. Terus apalagi? Yang kelima ada pelayanan. Pelayanan ini bukan hanya berarti seperti saya di mimbar melayani musik, minggu baru datang pelayanan. Di rumah juga saudara bisa melayani, ya. Dengan saudara berikan senyuman saudara aja kepada orang-orang, sudah lain dia sekarang ya, bisa senyum. Dulu mah mukanya tegang, kalau ketemu kayak udah macan mau nerkam orang. Sekarang bisa mukanya itu bisa baik, ya, mukanya begitu ramah, memberkati. Itu saudara udah melayani. Kalau saudara melihat orang yang terpapar, saudara mempunyai kelebihan, saudara bisa membantu orang itu juga saudara sudah melayani. Jadi banyak pelayanan yang harus kita lakukan. Di kelompok kecil kita ada yang kesusahan, tolong mereka, itu juga melayani, ya. Jadi dimulai lagi, mulai terus. Jadi walaupun dalam keadaan yang tidak baik ini, kita masih tetap bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan berpangku tangan, jangan diam saja, tapi bisa. Ketika saudara pergi bertemu dengan orang, saudara bersaksi, itu juga melayani. Ya. Saudara baik, biasanya marah-marah, pagi-pagi baru bangun tidur udah marah-marah, udah cerewet. Sekarang enggak, wah, keluarganya melihat benar-benar terjadi perubahan yang baik, ya. Itu juga saudara udah melayani keluarga saudara. Mari kita tetap melakukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu dikatakan enteng, ringan, bukan membelenggu hidup kita. Ya, sekarang itu hidup kita semakin masih belum belum mantap. Apa tujuan ke depan hidup kita? Kita masih ngebayang-bayang. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Percayalah bahwa Tuhan menaungi, menopang saudara. Saudara tinggal melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Ya, jadi gak usah mikir yang negatif. Gimana ya kalau saya begini, nanti saya gini. Kalau saya gini, apa yang Tuhan suruh lakukan itu kalau berkenan sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa, yang memberkati orang lain sekitar saudara. Amin saudara. Ya, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai keadaan ini membuat iman saudara lemah, kendor. Ya, meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengajak ketika dia mau mati di kayu salib, dia berdoa, dikatakan peluhnya atau keringatnya sampai berupa darah, ya. Karena dia takut sekali, dia sudah membayangkan bahwa dosa yang harus dia tanggung, dosa seisi dunia ini akan ditanggungkan ke dalam diri dia. Dia menjadi takut, dia berdoa, kalau cawan ini boleh berlalu, biar berlalu, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sebagai anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagiku. Ya, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kita mau berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Berani nggak ngomong gitu? Ya, itu memang harus
diajarkan oleh kita, ya, dilakukan oleh kita, diucapkan oleh kita. Ya, biar hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan hati saudara, lakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau sama-sama berdiri. Jejakmu Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, rasanya suram, rasanya kelabu. Datang kepada Tuhan hari ini, nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh kelegaan dari Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasa hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasa hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, Memahami biar kami memahami kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. agar hidupku puasa hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. terima kasih Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajarkan kami lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih dekat kepadamu, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan, kalau kami lakukan itu Tuhan tidak berat. Kami harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Pelihara hidup kami Tuhan, biar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kasih sayang-Mu menyertai mereka Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semuanya kita katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Bapak Gembala masih belum hadir ya. Ya, kita akan serahkan kepada Pak Abi untuk naikkan doa syafaat. Hari ini yang berulang tahun Saudari Lian. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang ada di sini. Ya, dan Yopi ya, Yopi hari ini. Ya, nanti didoakan. Setelah itu tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Haleluya. Baik, yang berulang tahun boleh disilakan maju ke depan. Kita boleh berdoa. Baik, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini yang kedua. Kita boleh berdoa syafaat. Saudara boleh berdoa dengan sungguh-sungguh dan kami percaya. Saya percaya doa saudara akan didengar oleh Tuhan. Amin. Seruan saudara, doa saudara akan semakin Tuhan dengar dan Tuhan jawab itu. Kalau hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan itu sungguh tidak berat. Amin. Dan apa yang Tuhan ajarkan, ya supaya kita lakukan itu. Dan saya percaya Tuhan akan membela kita semua, Tuhan akan memberkatinya. Baik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita dalam doa pergumulan, apapun masing-masing pribadi hari ini, sampaikan kepada Tuhan. Dia dengar doa-doa kita. Bapa di sorga, kalau kami sudah datang beribadah tidak sia-sia, kami percaya dengan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah pimpin dari awal pertengahan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau yang sudah berfirman, dan kami sudah mendengar dan kami percaya menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Dengan iman percaya kami serahkan semua dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dengar firman-Mu, biar menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan, firman-Mu itu. Dan kami percaya setiap yang hadir semakin dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Semakin dipelihara oleh Engkau Tuhan, dengan imannya bahwa Engkau menyertai senantiasa dalam hidupnya sampai kepada akhir zaman dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas berkat pimpinan-Mu pada siang hari dalam ibadah di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan bangsa kami. Banyak yang berseru dan menjerit kepada Engkau meminta tolong ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa ini. Engkau dengar setiap seruan doa umat-Mu ya Tuhan. Khususnya orang-orang yang percaya kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan.
Kalau krisis terjadi, Engkau didik bangsa ini ya Tuhan, agar semakin takut akan Tuhan, semakin lakukan yang baik dalam hidup pribadi, lepas pribadi untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Engkau pulihkan dan kami percaya. Kami serahkan sebelum tangan-Mu pemerintahan ini ya Bapa, dari Presiden Bapak Jokowi dan Wakil dan para menterinya, Kabinet Persatuan di dalam gereja Indonesia Merdeka, Indonesia Maju boleh terjadi. Kedepannya akan semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat umat-Mu, jemaat yang tidak sempat hadir ibadah pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan. Mereka beribadah, mendengarkan, melihat dengan online, dan kami percaya tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan akan tercurah atas mereka ya Tuhan. Khususnya kami yang hadir pada kesempatan di siang hari ini, seruan doa kami, ucapan permohonan kami kepada Engkau, dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau, akan terjadi suatu pembelaan, akan terjadi suatu mujizat, akan terjadi suatu berkat turun atas setiap umat-Mu di tempat ini. Kami siap menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang lemah Engkau berikan kemenangan dan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pribadi lepas pribadi berdoa pada kesempatan hari ini. Dengan iman percayamu terimalah. Angkatlah kedua belah tanganmu dengan iman percayamu kepada Tuhan itu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Dan dengan iman percaya kami sudah menerima berkat dari Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu umat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu dari cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Dimanapun kau berada, Tuhan menyertaimu, Tuhan membelamu, Tuhan memberkatimu dengan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berdoalah. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Biar kita bisa ibadah kembali pada minggu yang mendatang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.